Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, di antara desis radio gelombang pendek, kalian nggak nemu musik atau berita, tapi malah dengar suara-suara aneh tanpa emosi, cuma ngulang-ngulang deretan angka. Nah, selamat datang di dunia stasiun angka yang super misterius. Kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin fenomenanya. Siaran-siaran ini udah ada puluhan tahun loh, tersembunyi tapi sebenarnya ada di depan mata kita. Isinya bisa jadi pesan yang nentuin nasib orang, tapi buat kita semua, ya kedengarannya cuma omong kosong. Biar kita benar-benar paham misteri ini, kita harus bedah satu persatu. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Jadi apa sih sebetulnya stasiun angka ini? Coba kita definisikan bareng-bareng. Intinya sih, ini tuh siaran radio gelombang pendek yang aneh banget. Bayangin aja, kalian nyalain radio, yang keluar bukan lagu, tapi suara robot, atau kadang suara perempuan bahkan anak-anak lagi bacain daftar angka. Gak ada pembukaan, gak ada penutupan, cuma angka, angka, dan angka yang disiarin ke seluruh penjuru dunia. Anggap aja ini bentuk komunikasi rahasia yang paling dasar, tapi super efektif. Siapapun di dunia ini bisa dengerin, tapi tanpa kuncinya, ya cuma bakal kedengeran kayak suara berisik aja. Tapi buat orang yang dituju, angka-angka itu adalah pesan yang sangat jelas. Terus, semua ini asalnya dari mana sih? Nah, teori utamanya membawa kita kembali ke era spionase dan ketegangan global, yaitu Perang Dingin. Fenomena ini bukan hal baru loh. Stasiun angka udah ada dari zaman Perang Dunia Pertama, makin banyak pas Perang Dingin, dan yang paling bikin penasaran, banyak yang masih aktif sampai sekarang. Stasiun legendaris kayak Lincolnshire, Poacher, yang katanya punya MI6 Inggris, udah jadi legenda. Bertahun-tahun mereka nyiarin melodi yang agak serem, terus diikuti sama deretan angka, sebelum akhirnya senyap di tahun 2008. Jadi, idenya adalah ini semacam peninggalan Perang Dingin yang nggak pernah bener-bener hilang. Metode jadul yang terbukti ampuh buat badan intelijen ngirim instruksi ke agen di lapangan tanpa ketahuan. Dan kadang-kadang, pihak berwenang tuh kayak setengah ngakuin. Pernyataan yang samar-samar kayak gini dari pemerintah Inggris malah bikin makin panas. Seakan-akan ngeiyain kalau ini emang alatnya para mata-mata. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Kok bisa sih deretan angka acak jadi metode komunikasi rahasia paling aman sedunia? Jawabannya ada di sebuah teknik kriptografi yang luar biasa simpel tapi jenius, namanya one-time pad. Ini satu-satunya metode enkripsi yang secara matematis udah terbukti nggak bisa dipecahkan. Kalau dipakainya benar ya. Gini cara kerjanya. Pengirim sama penerima, dua-duanya punya pad atau buku catatan yang isinya sama persis, halaman per halaman isinya angka acak. Si mata-mata dengerin siaran di waktu yang udah ditentuin, catat angkanya, terus pakai kunci dari halaman yang benar di pad mereka, dan pesannya kebuka. Nah, ini kuncinya. Setiap halaman kunci cuma dipakai sekali. Abis itu langsung hancurin. Jadi, nggak mungkin ada orang yang bisa mecahin pesan-pesan sebelumnya atau yang bakal datang. Terus kenapa pakai teknologi kuno kayak radio gelombang pendek? Ya karena ini sempurna banget buat tugas kayak gini. Sinyalnya bisa mantul dari ionosfer, jadi jangkauannya seluruh dunia. Penerimaannya juga murah dan umum, jadi punya satu radio beginian nggak bakal bikin orang curiga. Dan yang paling penting, komunikasinya cuma satu arah. Agen cuma dengerin, nggak pernah ngirim balik, jadi hampir mustahil buat dilacak. Sampai sini, ini semua kan masih teori ya, meskipun teorinya kuat banget. Tapi sekarang, kita pindah ke bukti nyata, kasus-kasus di mana dunia rahasia ini akhirnya terbongkar ke publik. Momen kuncinya tuh datang di akhir tahun 90-an, pas penangkapan jaringan WASP. Ini sekelompok mata-mata Kuba yang beroperasi di Amerika. Untuk pertama kalinya, pemerintah AS secara terang-terangan di pengadilan nunjuk sebuah stasiun angka yang mereka juluki Attention sebagai alat komunikasi mata-mata ini. Jadi ceritanya FBI berhasil nyusup ke apartemen mata-mata itu dan nyalin software dekripsi mereka. Dari situ mereka bisa ikut nguping dan paham instruksi yang dikirim dari Kuba. Kasus ini ditambah kasus lain kayak analis DIA Anna Belen Montes, akhirnya benar-benar jadi bukti yang menghubungkan siaran misterius ini dengan dunia spionase. Dan ini salah satu pesan yang berhasil diterjemahin sama FBI. Tiba-tiba, angka-angka itu bukan lagi acak, itu adalah instruksi operasional yang spesifik buat ngingetin agen supaya nggak terbang bareng sebuah kelompok anti-Castro. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Dan polanya terus berlanjut. Dari kasus-kasus spionase lain sampai penangkapan jaringan mata-mata Rusia di tahun 2010, penggunaan stasiun angka sebagai alat komunikasi rahasia udah berulang kali terbukti.
Tapi ternyata bukan cuma mata-mata yang dengerin. Ada komunitas global para penghobi yang juga ikut nyimak, mencoba mecahin misteri ini dari kamar mereka sendiri. Selamat datang di dunia SWLing atau Shortwave Listening. Buat para penghobi ini, yang biasa disebut DXer, sensasinya itu ada di perburuannya, melacak siaran-siaran samar dari sudut dunia yang jauh, termasuk stasiun angka yang misterius ini. Nah, slide ini keren banget buat nunjukin perubahannya. Dulu butuh radio segede gaban yang mahal. Sekarang cukup pakai dongle SDR kecil yang dicolokin ke komputer. Teknologi benar-benar bikin hobi ini jadi bisa diakses siapa aja. Ini tampilan antarmuka SDR modern. Jadi, nggak cuma muter-muter knob buat nyari suara. Sekarang para pendengar bisa ngelihat seluruh spektrum radio kayak air terjun visual. Mereka bisa lihat sinyal muncul, ngenalin pola, dan langsung lompat ke siaran yang menarik. Hobi yang tadinya cuma dengerin suara, sekarang jadi pengalaman visual juga. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling bikin penasaran yang terus menghantui baik para mata-mata maupun para penghobi radio. Kenapa coba? Di zaman sekarang yang serba digital, ada email enkripsi, ada satelit. Kok metode kuno yang udah seabad ini masih dipakai? Mungkin karena kesederhanaannya itu justru kekuatannya. Nggak bisa dihack, nggak bisa dilacak, dan benar-benar anonim. Si hantu di dalam mesin ini kayaknya bakal terus bicara. Dan rahasia-rahasia yang dia bisikin ke seluruh dunia, ya itu bakal tetap jadi salah satu misteri terbesar di zaman kita.